Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata-kata kepada para malaikat, atau ketika para malaikat mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa isi kata-katanya? Sesungguhnya aku, Allah Al-Haq Azza wa Jalla, akan menciptakan khalifah yang akan aku tempatkan di bumi ini. Khalifah itu artinya adalah pemimpin. Bahkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari diri kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kemudian qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat mengatakan, apakah engkau ya Allah akan menciptakan manusia yang nantinya kerjaannya cuma merusak dan menumpahkan darah satu sama yang lain. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Allah, hamba-hambamu para malaikat yang senantiasa bersujud, bertasbih dan memujikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada engkau. Kita belum ada, kita sudah dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, yang kami hormati Alvin, Rijal dan Kang Lutfi. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul lagi. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hari ini kita akan bicara tentang tayamum. Jadi kalian cuma mengingat-ingat sebab-sebab seseorang diperbolehkan tayamum. Soalnya keterangannya agak panjang. Yang pertama, tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua telapak ulang-ulang. Tayamum itu adalah membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku dengan debu atau tanah yang suci sebagai pengganti daripada wudu atau mandi junub. Terus ada hal-hal yang menyebabkan seseorang boleh melakukan tayamum. Yang pertama, faqdul ma, tidak ada air. Misalnya di sini tidak ada air, gersang misalnya, maka boleh untuk tayamum. Yang kedua, au khaufu isti'mali, atau takut menggunakan air. Misalnya Lutfi borokan sakit, kalau kata dokter jangan kena air, maka boleh untuk tayamum. Yang ketiga, memberikan minum kepada hewan yang dimuliakan seperti kambing, sehingga kita tidak memiliki air untuk berwudu. Misalnya ada satu gayung, ini satu gayung cuma untuk berwudu kita, tapi ada hewan yang kehausan, lalu kita memberikan hewan sehingga kita tidak punya air untuk berwudu, maka kita dibolehkan untuk bertayamum. Itu. Kemudian bagian yang ketiga adalah apa?
Yang ketiga adalah syarat-syarat tayamum. Jadi syarat-syarat tayamum itu sebelum melakukan sholat. Syarat tayamum ada 4. Yang pertama, ikhtiar mencari air. Jadi harus mencari-cari dulu, mencari air. Ikhtiar, paham ya? Terus debunya atau tanahnya suci. Jadi nggak boleh tanahnya najis atau debunya najis. Yang ketiga, yang ketiga masuk waktu. Jadi kalau tayamum harus masuk waktu. Waktu zuhur, misalnya mau tayamum waktu zuhur, harus masuk waktu dulu. Harus masuk waktu zuhur. Yang keempat, syarat tayamum satu tayamum, satu sholatan. Jadi kalau sholat zuhur, satu tayamum. Kalau sholat asar, satu tayamum. Jadi nggak boleh digandeng-gandeng. Terus ada fardunya tayamum. Fardunya tayamum itu ada 4. Yang pertama niat. Niatnya boleh niat istibahati fardis sholat, boleh. Atau niat amre untuk melakukan sholat, boleh. Jadi niat itu misalnya di tembok nih, tempel. Waktu dilepas niatnya di sini nih. Paham ya? Terus yang kedua, fardunya tayamum membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku. Terus yang ketiga, fardunya tayamum mindah lebu atau mindah debu. Jadi ketika tayamum gini ya, mengusap muka misalnya, terus harus pindah. Tapi menurut ulama yang lain, kalau di sini terus boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut ulama yang pertama harus pindah. Tapi kalau menurut ulama yang kedua boleh pindah-pindah, di situ-situ aja boleh. Terus fardunya tayamum yang keempat, tartib. Jadi nggak boleh tangan dulu kemudian muka. Jadi yang pertama niat membasuh wajah, terus membasuh tangan sampai siku, kemudian ya tartib lah. Terus batalnya tayamum. Batalnya tayamum itu ada 3. Yang pertama sama seperti wudhu, paham ya, kayak wudhu. Terus yang kedua, melihat air sebelum sholat. Jadi ketika udah tayamum, terus mau sholat belum takbir, melihat air, maka batal tayamumnya. Terus yang terakhir, batalnya tayamum itu murtad atau keluar dari Islam. Batal tayamum. Iya. Itu saja. Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir, bukalah dari jendela hatimu, bukalah suara hatimu, sayangi Allah, cintai Allah pada posisi pertama. Karena libtigha imardatillah, kata Rasulullah SAW, hidup itu cuma mencari ridho Allah. Ridho itu bisa bermakna suka atau rela. Karena ketika Allah ridho, maka segala sesuatu yang bodoh akan menjadi cerdas, segala sesuatu yang miskin akan menjadi kaya, dan segala sesuatu yang fakir akan menjadi Miskin. kaya. Terus cintailah Rasul, yang kedua Nabi Muhammad. Yang ketiga, cintailah kedua orang tuamu, angkat dia di atas kepalamu. Yang keempat, cintailah orang-orang yang kau cintai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.